Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa amatahu fa'akbaroh. Sadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Puja dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami haturkan selamat menyimak tausiah terbaru dari Rahmatul Ummah Channel. Bahasan kita kali ini tentang bolehkah jenazah seorang muslim dimakamkan dengan mengenakan peti atau dengan kata lain dimasukkan ke dalam peti. Apakah pendapat-pendapat ulama fuqaha memperbolehkan jenazah seorang muslim ketika dimakamkan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam peti? Wa yukrahu dafnul mayyiti fit tabut, dimakruhkan memakamkan jenazah seorang muslim dengan memakai peti, ijma'an menurut ijma' atau pendapat mayoritas ulama fuqaha. Mengapa dimakruhkan seorang muslim dimakamkan memakai peti? Li'annahu bid'atun, karena hal ini adalah hukumnya bid'ah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, pipi sebelah kanan daripada jenazah laki-laki ataupun perempuan, kain kafannya dibuka sedikit supaya pipi yang sebelah kanan itu menyentuh tanah. Begitupun kaki yang sebelah kanan dibuka sedikit kain kafannya supaya menyentuh tanah. Jadi apabila seorang muslim jenazahnya dimakamkan dengan memakai peti, itu tidak haram tapi dimakruhkan. Dimakruhkan itu illa li udhrin, kecuali dalam keadaan uzur, kecuali dalam keadaan darurat. Jenazah seorang muslim dimakamkan dengan memakai peti itu tidak dimakruhkan asal ada alasan-alasan tertentu. Antara lain, kakauni dafni bi ardin nadiyah, tidak dimakruhkan jenazah seorang muslim dimasukkan ke dalam peti apabila saat pemakaman tanah yang akan digunakan untuk pemakaman tersebut dengan keadaan berair atau lembab, sehingga banyak terjadi di mana-mana karena tanahnya ada di bawah, sedangkan ada juga pesawahan di atas, sehingga air-air pesawahan bisa menembus ke tempat tanah yang digunakan untuk pemakaman. Sehingga jangan aneh kalau tanah yang akan dipergunakan tersebut banyak airnya, karena memang di atasnya ada sawah. Ketika seorang jenazah muslim dikuburkan, kebetulan tanahnya berair, lebih baik itu tidak dimakruhkan dimasukkan ke dalam peti. Alasan yang kedua, au rikhwatin, atau dengan keadaan tanahnya tanah gembur. Ketika sudah dicangkul, sudah digali, lalu longsor lagi, maka hal ini menjadikan alasan tidak dimakruhkan, maka pergunakanlah peti untuk melindungi jenazah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak dimakruhkan memakamkan jenazah seorang muslim dimasukkan ke dalam peti au bima sabu'un tuhfaru ardoha wa in uhkimat minat taharo bihaisu la yadbituhu illa tabut. Seandainya pemakaman itu terletak di suatu tempat
yang sudah terkenal banyak binatang buasnya, semacam harimau dan anjing hutan, sehingga keluarga si mayit ini mengkhawatirkan kalau tidak dimasukkan ke dalam peti, jenazah ini akan digali oleh binatang-binatang buas. Maka kalau ada kekhawatiran bagi keluarga si mayit, mayitnya akan digali oleh binatang-binatang buas, maka tidak dimakruhkan untuk dikuburkan dengan memakai peti. Sahabat Sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, itu keterangannya terdapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, jilid yang ketiga, halaman 194. Adapun keterangan dari kitab I'anatut Thalibin, juz yang kedua, halaman 117, wa kuriha sundukun illa linahwi nadawatin payujibuhu, dimakruhkan menguburkan seorang jenazah muslim dimasukkan ke dalam peti, kecuali apabila keadaan tanah yang akan digunakan untuk penguburan ini lembab ataupun gembur, ataupun dengan alasan lain seperti yang tersebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dikhawatirkan apabila ada binatang-binatang buas. Jadi bisa disimpulkan hukum memakamkan jenazah seorang muslim dalam peti itu hukumnya makruh, kecuali dengan alasan-alasan yang tertentu. Yang pertama, keadaan tanahnya lembab. Dua, keadaan tanahnya gembur. Ketiga, dengan alasan tempat pemakaman yang akan digunakan untuk pemakaman ternyata dihuni oleh binatang-binatang buas. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.